alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'in jamil awliya wa syahada wa salihin wa jami'i masyayikhina fiddin, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik Lasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani amadnallahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fiddin wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Musalla Jannatul Firdaus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita sampai di pelajaran fikih kita, sampai di surutul Jum'ah, syarat-syarat Jumatan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, halaman 41. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharain. Faslun surutul jum'ati sittatun. Jadi yang betul itu bukan Jum'ah tapi Jumu'ah. Yang betul itu. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, bukan min yaumil jum'ah aslinya, cuma kita bahasa Indonesia kan hari Jumat. Susah nak bilang Jumu'at, susah. Aslinya Jumu'ah aslinya. Di Al-Qur'an itu Jumu'ah, Jumu'ati, bukan Jum'ah. Cuma kadang-kadang orang-orang sampai kadang di Qur'annya pun ikut-ikutan jadi ikut salah. Surutul Jumu'ati sittatun, syarat sah salat Jumat itu ada 6. Yang pertama yaitu antakuna kulluha fi waqti zuhri. Yang pertama, khutbah dan sholat Jumatnya semuanya itu di waktu zuhur. Di waktu zuhur maksudnya ini tidak boleh sebelum zuhur atau setelah zuhur. Umpamanya khutbah kok waktu naik di atas mimbar, azan kurang 5 menit, dia sudah mulai khutbah. Yang enggak asal, dia semuanya dari awal sampai akhir, dari awal khutbah sampai akhir sholat itu harus di waktu zuhur. Jadi keluar waktu zuhur juga tidak boleh, belum masuk juga tidak boleh. Nah, Jumatan rakaat pertama di akhir waktu zuhur. Begitu dia berdiri rakaat kedua atau sedang rukuknya, waktu zuhur habis, ya Jumatannya tidak sah. Dan sholat Jumat itu sebetulnya syarat sahnya itu di waktu. Berarti umpamanya orang sholat Jumat jam 2:30 siang, Jumatan nih di masjid, jam 2:30 baru mulai azan, sah apa tidak nih? Sah tak? Jumatannya sah tak Pak?
Jumatan mulai jam 2:30. Jadi syaratnya apa yang pertama di sini? Tak usah bingung. Antakuna kulluha fil waqti zuhri. Jadi khutbah dan sholat Jumatnya itu semuanya di dalam waktu zuhur. Sah apa tidak? Sah. Yang penting belum asar. Yang penting belum asar. Umpamanya orang kok bikin Jumatan, orang dah balik, dia baru nak mulai. Orang balik katakanlah jam 1. Ini masjid 1 nih jam 1 boleh dah mulai. Sah-sah saja karena masih di waktu zuhur. Jadi maksudnya apa? Tidak harus pasti waktu zuhur terus mulai, enggak harus. Intinya di dalam waktu zuhur. Ya mungkin ya utama kan di awal. Tapi tidak harus di awal utama. Tapi kalau sholat zuhur itu ada juga kadang-kadang pengecualian. Ketika ini kita bicara masalah sholat zuhur ya. Ketika keadaan atau cuaca panas betul, itu sunnah sholat zuhur nanti agak dimundurkan sampai tak terlalu panas. Orang pergi ke masjid panasnya pas waktu zuhur, itu sunnah agak diundurkan supaya tak panas betul pas tengah panas-panas ke jalan begitu. Nah itu sunnah. Jadi maksudnya ada satu keadaan yang justru disunahkan apa nih agak mundurkan sedikit. Contoh tadi pas waktu panas yang luar biasa, terlalu panas, jadi sunnah sholat zuhur itu sunnah untuk agak dimundurkan sedikit sampai situasi tak panas betul. Kita kembali lagi ke sholat Jumat. Yang kedua wa antuqama fi khuttatil balad. Yang kedua sholat Jumatan harus dilakukan di batas wilayah. Maksudnya ini macam mana maksudnya? Maksudnya Jumatan itu tak boleh dilakukan di umpamanya nih tengah hutan. Tengah hutan yang sudah keluar dari batas keramaian. Sudah keluar lah dari batas kotanya, sudah keluar. Atau di apa nih namanya nih? Padang, apakah gurun atau padang rumput. Ini daerah daerah perumahan, daerah wilayah penduduk. Terus jalan ke sana berapa kilo, udah keluarlah dari arena pemukiman tuh. Terus di sana tuh ada semacam lapangan, ya sudah di luar batas wilayah. Kau nak Jumatan di sana, tidak boleh. Jumatannya itu harus di dalam wilayah. Bikin Jumatan harus di dalam wilayah pendudukan, jangan keluar jauh. Itu jadi jatuhnya kayak musafir gitu. Jadi harus di dalam batas wilayah, ya jangan keluar dari batas wilayah. Kemudian wa antu shalla jama'atan, salat Jumat itu disunahkan untuk disunahkan. Salat Jumat itu wajib dilakukan secara berjamaah. Kalau enggak jamaah ya enggak sah. Salat Jumatan kok sendirian, single aja salat Jumat, enggak sah. Tapi kalau salat Idul Fitri, Idul Adha boleh. Ya, Idul Fitri dan Idul Adha boleh salat sendiri boleh. Kalau salat Jumat ini wajib berjamaah. Umpamanya orang kok Idul Fitri terlambat, ya salat sendiri aja. Apa tak hafal. Nah, boleh umpamanya. Terus sekarang ini ada satu hal yang penting yang banyak masyarakat tidak tahu, kaum muslimin tidak tahu tentang masalah berhubungan tentang sholat Jumat itu wajib berjamaah. Kalau secara mendetailnya minimal 1 rakaat bersama imam. Minimal 1 rakaat bersama imam. Kalau lebih sedikit dari itu, maka dia tak boleh
sholat Jumat dia harus mengganti dari sholat zuhur. Jadi yang dimaksud berjamaah itu minimal 1 rakaat bersama imam. Maksudnya gimana? Contoh, sholat Jumat ada jamaah lambat datang Jumatan. Imam sudah Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Terus sujud berdiri lagi rakaat kedua, Allahu Akbar. Dia masih terkaca-kaca di jalan di sini, sudah baca Fatihah, baca surat, Allahu Akbar. Dia terus masuk ke masjid, sami Allahu liman hamidah. Dia baru ikut takbiratul ihram, Allahu Akbar, ikut sami Allahu liman hamidah. Berarti kemudian imam sampailah imam kadang-kadang salam, berarti dia kurang berapa rakaatnya? Kurang berapa, Pak? Kurang 2, ya. Jadi dia cuma dapat iktidal saja, berarti dia Jumatannya terlambat 1 rakaat pun dia tak dapat, ya kan? Dihitung 1 rakaat itu kalau dapat ruku bersama imam. Kalau seorang makmum dia bisa ruku bersama imam tumakninah, itu baru dihitung 1 rakaat. Kalau ini makmum imamnya ruku, imam ruku nih, Allahu Akbar, dia masuk ke masjid, sami Allah, dia Allah belum sempat dia ruku sama imam. Imam sami Allahu liman hamidah aja gini. Ya, dia turun, imam naik, dia tak sempat ruku bersama imam. Orang yang seperti ini rakaatnya tidak dihitung. Kenapa? Karena dia tidak sempat ruku tumakninah bersama imam. Tapi orang tak paham kadang-kadang ini sholat. Banyaklah mau sholat apa aja, dia lambat, imam dah Allahu Akbar, udah ruku nih, dia nyusul kan, santai dia Allahu Akbar, dia masih gini, dia gini, begitu dia turun imam naik nih, sami Allah. Biasanya dihitung nggak rakaatnya tuh kalau orang kayak gitu? Biasanya dihitung tak? Ya, tidak. Orang-orang kalau terlambat gitu itu biasanya rakaatnya dihitung apa tidak? Imam nih, contoh nih, imam sudah Allahu Akbar ruku, dia takbir nih, Allahu Akbar, terus sama nih, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, sami Allahu liman hamidah. Ini biasanya orang yang kayak gini, ini biasanya rakaatnya itu dihitung apa tidak biasanya? Enggak, maksud saya sebelum kita belajar atau kebanyakan orang, ya, dihitung kan, dia tak sempat padahal dia ataupun diselisih sedikit mesti dihitung sama dia. Yang penting dia Allahu Akbar kan gitu kan. Imam ini dah naik, dia lambat. Imam sudah ruku, dia Allahu Akbar masih gini. Kemudian begitu imam naik, dia baru turun. Dan itu rata-rata di orang yang nggak paham itu dihitung 1 rakaat, rata-rata begitu. Padahal itu tidak dihitung, berarti sholatnya jadi kurang serakaat nanti. Nah, jadi ketika imam itu sudah sedang ruku gini, kita langsung nyusul Allahu Akbar. Juga pastikan kita sempat ruku tumakninah. Tumakninah bareng. Gini aja langsung. Kita gini tuh, imam langsung gini, tak sempat diam bareng. Kita turun, Allah. Begitu kita naik gini, ini naik. Kan berarti tak sempat bersama imam kan? Selisih sedikit aja, itu sudah tidak dihitung rakaatnya. Makanya kita tidak usah nunggu. Kadang-kadang orang nih, udahlah imam tuh ruku, dia lama lagi, Allahu Akbar, masih gini dulu. Tak baca bismillah, tak auzubillah, tak baca Fatihah, tak tahulah. Orang makmum tuh kalau udah ruku, kita Allahu Akbar langsung kontan ruku. Ya, tidak usah nunggu lagi, tak baca bismillah, tak baca, tidak usah. Dia ruku kita Allahu Akbar kontan aja, tak usah gini pun tak apa-apa. Langsung Allahu Akbar takbiratul ihram langsung turun ikut ruku. Karena kita ngejar ruku tumakninah bersama imam. Kalau kita gini dulu, Allahu Akbar, mestinya tuh terkejar tadi tuh, mestinya kalau kita langsung nih,
Ya kan? Karena kita di Allahu Akbar gini dulu, baru kita nak gerak gini lagi, imam pas naik, akhirnya tak dapat. Kalau kita langsung Allahu Akbar langsung dapat. Gitu. Dan itu diperhatikan. Jangan tidak. Nanti sholat kita kurang 1 rakaat, tapi ya kita anggap tidak kurang. Gitu. Jadi kembali kepada apa ini tadi? Sholat Jumat, ya. Sholat Jumat tadi disyaratkan berjamaah minimal 1 rakaat bersama imam. Kasus yang saya ceritakan tadi, ada orang terlambat Jumatan. Begitu dia masuk, imam sudah sami Allahu liman hamidah rakaat kedua. Ataupun lebih lama lagi, imam dah tahiyat akhir duduk semua, dia masuk ke masjid, Allahu Akbar ikut tahiyat akhir. Orang yang seperti ini, ibu-ibu, bapak-bapak, nambah berapa naiknya? Nambah berapa rakaat? Nambah berapa? Nambahnya 4 rakaat. Bukan 2 rakaat. Hah? Jadi zuhur. Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah minimal 1 rakaat bersama imam. Kalau dia tadi dapat 1 rakaat, dia nambah 1 aja. Berhubung dia sama sekali tak dapat 1 rakaat pun tak dapat, dia dapat tahiyat aja ke, atau kalau dia dapat itidal tadi, itu berarti kan tak dapat 1 rakaat pun. Maka dia berdiri menambah 4 rakaat. Jadinya sholat zuhur. Tapi niatnya tadi tetap niatnya sholat Jumatan. Niatnya tetap harus niat sholat Jumatan. Nah, walaupun dia dapat tahiyat nih, tapi orang kan memang orang lagi Jumatan, dia tetap niat sholat Jumatan, tapi nanti dia berdiri tapi 4 rakaat bukan 2 rakaat. Nah, itu gitu. Itu kata ulama fikih, nawa wala sholla wala nawa. Dia niatnya zuhur, niatnya Jumatan tapi tak sholat Jumat. Hakikatnya dia sholat zuhur 4 rakaat. Sholla wala nawa, dia sholatnya zuhur 4 rakaat, tapi dia tak niatkan zuhur tadi, dia niatkan niat Jumatan. Nah ini gimana bang? Jelas tak bang? Ibu-ibu jelas? Ibu-ibu kalau nak Jumatan boleh dan tidak perlu mengulang sholat zuhur lagi, boleh, tak ada masalah. Itu untuk ya. Semua sholat. Hah? Bagi makmum berlaku semua sholat. Yang mananya? Yang tadi itu saat ruku tumanina. Semua sholat. Mau sholat apa aja, dia harus, kalau mau rakaatnya tuh dihitung, dia harus tumanina ruku bersama imam. Nah jadi ketika kita masuk, imam tuh dah Allahu Akbar, kita tak usah Allahu Akbar, langsung kita Allahu Akbar ikut. Nah itu. Kalau seandainya imam itu sudah melakukan sujud, apakah kita menunggu? Sebaiknya langsung. Sebaiknya, tapi tak wajib. Tak wajib. Umpamanya kalau langsung silakan. Sebaiknya, tapi tak wajib. Nah, nunggu dia berdiri pun boleh, tak ada masalah. Nah itu bebas lah, misalnya bebas. Tidak ada kewajiban sama sekali. Nah, cuma dianjurkan. Cuma kadang-kadang orangnya sujud, dia sebentar lagi langsung naik kan gitu. Tapi ya terserah saja. Cuma dianjurkan. Posisi apa kita nyusul itu. Tidak wajib tapi dianjurkan. Ibu-ibu tanya, sholat Jumat ibu-ibu tak tanya lah kalau sholat Jumat nih. Mentang-mentang tak Jumatan ya. Ya. Yang tadi bagaimana kita ini sudah belajar di sini kan. Kita kan tahu bahwa dia itu kurang satu, nanti kata Buya gimana cara biar yang baikkan ke orang ini dia itu kurang satu biar dia tak tersinggung atau apa gimana? Ada kewajiban tak? Maksudnya dia tak dapat 1 rakaat pun. Ya, tapi dia ikut kita. Hah? Selesainya seperti kita juga. Menambah 1. Satu seharusnya kan kalau menurut kita ini. Kalau yang tak dapat ruku. Ya. Tapi dia ikut kita juga nih. Saya 3 rakaat padahal kurang satu tadi. Ya harus, ya pelan-pelan aja ngomongnya nanti setelah apa bang, abang tuh kurang 1 kalau tidak sempat ruku bersama imam, rakaatnya tak dihitung. Tapi kan kita nak nyamakan ilmu itu
persepsi dia dapat juga gimana? Dia itu tak punya ilmu. Dia itu ikut-ikutan kira-kira. Itu saya yakin itu. Yakin. Dia tuh kira-kira aja. Mesti dia kalau dikasih tahu iya ke gitu. Tapi kita kan merasa ada dosa juga kan bahwa dia tidak ikut satu gitu. Iya, kita yang penting kita kasih tahu, setelah itu menggugurkan kewajiban aja. Bang, kalau abang itu tak dapat rukuk kurang 1 rakaat, tak dihitung. Dah, selesai. Kita dah kasih tahu. Orang kayak gitu kalau dia iya, orangnya apa nih memang suka belajar, dia akan menerima. Tapi yang malas-malas nih, alah gitu aja. Tak nak terima. Aku dah solat sudah solat dah pergi masjid dah untung. Ah, kan repot. Dah pergi masjid dah untung. Jadi ini termasuk yang mendetail gitu, termasuk mendetail. Pak Ustaz, Iya, lagi boleh? nggak boleh. Saya pernah dengar Ustaz, Ya. bahwasanya Habib Abdul melakukan ibadah sholat Jumat itu di masjid besar. Dalam hal ini kan seperti di Birmi kan di Lampung. Ya, Dan di belakang kan ada juga masjid. ya, ya. Itu bagaimana Pak Ustaz? Jadi berjamaah di mana yang paling bagus? Itu ada berbagai macam apa namanya nih, hal-hal yang harus diperhatikan. Keafdalan sholat di mana? Nomor 1 dilihat masjidnya, dilihat jamaahnya, dilihat imamnya, ya. Dilihat contoh masjidnya macam mana. Contoh kalau dia dari bangunannya, masjid ini tanahnya macam mana nih? Ini tanah sengketa, tanah subhat atau halal atau tidak? Ini jadi masalah. Terus imamnya ini fasih tidak? Masjid besar, tapi imamnya tak fasih, tak apa ini, tak afdal jamaah di sana. Biar kecil jamaahnya sedikit tapi sholatnya imamnya bagus, bacaannya bagus, ini lebih afdal. Terus kualitas imamnya ini ahli bid'ah apa tidak? Banyak muji besar jamaah banyak, tapi imamnya ahli bid'ah. Tidak, ini enggak afdal salat di sana. Jadi yang diperhatikan itu bukan banyaknya jamaah saja, tidak. Beberapa hal yang sekarang ada masjid memang masjid besar, jamaahnya banyak, tapi mereka tak tahu itu masjid itu tanah sengketa. Salat di bumi ardun maghsub namanya, bumi yang digosok, itu tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Apanya? Ghasab ini maksudnya apa? Menggunakan sesuatu tanpa izin yang punya. Nah, itu macam itu. Umpamanya ini ada bangun, ini masjid ini apa nih? Ini tanah ini dulu gini, tak jelas, bangun masjid aja lah, gitu kan? Tak punya siapa? Itu masalah tuh. Imamnya korik mantap, luar biasa. Tapi itu kan tanah ahli waris masing ngungkit, tak usah sholat situ, tak usah sholat situ. Nah, jadi di situ banyak hal yang perlu diperhatikan, ya. Ya, kualitas imam dari sisi bacaan, dari sisi akidahnya, ya. Nah, terus kalau sekarang nih kualitasnya sama, terus masjidnya juga bagus, sama-sama halal bagus, masjidnya bagus, akidahnya semuanya sama-sama bagus, semua bagus. Tinggal mana lagi? Mana yang jamaahnya lebih banyak? Baru itu las. Persyaratan las itu. Jadi yang paling banyak jamaahnya itu las. Dalam arti apa? Ketika syarat-syarat yang wajib jamaah itu sedikit banyak kan tetap sah, ya kan? Tetap sah Pak. Tapi kalau ada jamaah imamnya memang bacaannya tak betul, salah, ya tak sah, beberapa juta makmumnya pun tidak sah, maka kita mengikut dia. Nah, semacam ataupun akidahnya akidah sesat, ngapain kita nak jamaah di sana walaupun banyak? Nah, itu seperti itu hal. Jadi itu yang harus diperhatikan. Rencana kami nak bikin sholat Jumat besok di masjid jadi kita resmikan. Orang-orang sini kami kalau bisa Pak Husain itu Jumatan tempat kami masjidnya. Tapi mungkin sekitar bulan Oktober lah nanti kita resmikan. Nah, jadi untuk biar ramai yang di pondok kami, insyaallah. Mudah-mudahan orang sini kakaknya kan banyak. Sebagian ke Masjid Agung, sebagian sini, mungkin ada sebagian di masjid mana tuh depan kantor bupati ada? Enggak?
Ya, sini berapa kakak kan banyak juga. Banyak ya, Bang? 133 Hah? 133 kakak. 133 kakak, banyaklah. Nah itu. Iya silakan. Itu kan syaratnya itu kalau kita mendengarkan khutbah itu termasuk syaratnya Jumat ya. Jadi kalau orang tua yang terlambat tanpa mendengarkan khutbah sah sholatnya. Jadi mendengar khutbah itu syarat sah sholat, bukan ya? Syarat sah Jumatan. Maksudnya syarat sahnya Jumatan secara keseluruhan, bukan syarat cuma individu, sahnya individu. Ya Bu, maksudnya begini, kalau ada Jumatan di masjid, kok umpamanya khutbahnya cuma sekali, mestinya 2, itu Jumatannya satu masjid itu tidak sah, maksudnya Jumatannya tidak jadi. Jadi khutbah itu menjadi syarat sahnya Jumatan ini, bukan syarat sahnya sholat orang yang pergi Jumatan. Bisa dipisahkan itu ya Bu. Jadi umpamanya ada orang terlambat, dia tak ikut dengarkan khutbah, dia cuma ikut sholat saja, itu sholatnya tetap sah. Kenapa? Karena Jumatannya ini, rukunnya Jumatannya ini sudah komplit, rukunnya komplit. Jadi dia tetap sah, cuma tidak sempurna gitu. Tidak sempurna. Jadi apa namanya? Kalau namanya tan aqidu bihil jumu'ah, maksudnya bukan syarat sahnya. Jadi Jumatan itu dianggap sah kalau rukun-rukun Jumatan ini ada semuanya, dua khutbah, ya semua sholatnya. Nah ini maksudnya begitu, bukan untuk syarat sahnya para jamaah Jumatan, tidak. Jadi kadang-kadang sekarang ini banyak orang yang khutbah satu khutbah dah selesai, dia baru datang, baru masuk, ya kan? Kalau dihitung orang macam itu, mana sah Jumatannya nanti? Tetap kalau Jumatannya masjid ini sah, sah, berarti dia walaupun dia terlambat dia sah, cuman fadilahnya jauh. Orang yang datang khatib sudah di atas mimbar cuma dapat telur ayam, apalagi dah komat baru datang, apalagi cuma dapat tahiyat akhir, makanya dia cuma jadinya sholat zuhur. Jadinya sholat zuhur. Para ulama pun tidak mengatakan batal sholatnya, tidak. Di dalam orang yang masbuk di dalam kitab fikih, masbuk sholat Jumat, ketika dia 1 rakaat, dia nambah 1 rakaat. Tidak ada mengatakan siapa yang ketinggalan 1 rakaat Jumatan maka Jumatannya tidak sah. Tidak ada. Gitu. Jadi maksud Ibu bisa dipahami Bu? Jadi beda syarat sah Jumatan orangnya dengan syarat Jum'ah masjidnya, itu berbeda. Iya. Sedikit Ustaz. Ya. Terkadang kan kita siang-siang itu ingin mengejar khutbah ya Pak ya. Ya. Kadang-kadang waktu terbatas kita mandi dulu gitu Pak. Apakah ada dalilnya yang mensunahkan atau mewajibkan untuk Jumatan itu sebaiknya mandi? Nah, kadang-kadang kita mengejar mandi, terdengar kadang-kadang baru sekedar azan, tahu-tahu udah naik khutbah gitu Pak. Mana yang harus kita utamakan mungkin Pak Ustaz? Oke. Soal bagus. Manakah yang diutamakan? Mandi Jumat atau mendengarkan khutbah? Jadi tentu mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Mendengar khutbah itu hukumnya wajib. Daripada mandi tak dapat sampai di sana dah komat, bagusan tak usah mandi tapi dapat dengarin khutbah. Karena dia menjadi tadi kembali rukunnya Jumatan. Rukunnya Jumatan. Jadi hukumnya mendengarkan juga wajib. Mandi hukumnya sunnah. Tak mandi pun sah Jumatannya. Bukan mandi wajib lain. Jangan berpikir kalau Jumatan tak mandi tak sah Jumatannya. Ini salah nih. Ini salah. Ya.
Jangan salah paham. Tak apa-apa. Pokoknya dari kantor langsung Jumatan, ya sah-sah saja. Nah, ya, sah-sah saja. Karena Jumatan itu jadi tidak wajib mandi. Mandi Jumatan hukumnya sunnah seperti mandi Idul Fitri, Idul Adha, sama persis hukumnya sunnah. Lanjut. Ada lagi, Ibu? Ya, silakan. Kami yang kaum perempuan ini kan sholat Jumat itu kan ada juga orang bilang sholatnya tunggu bapak-bapak pulang sholat Jumat dulu katanya. Tapi ada juga yang bilang di sana udah komat kita boleh sholat di mana yang betul. Ya gini, itu terjadi kesalahpahaman. Terjadi kesalahpahaman. Orang yang tak pergi Jumatan, ya, itu sholat zuhurnya tunggu apa yang Jumatan balik, ya kan? Iya apa tidak? Iya kan? Itu viral, tapi salah paham. Salah pahamnya macam mana, ibu-ibu, bapak-bapak? Jadi untuk ibu-ibu, ya, tak Jumatan, begitu azan tuh masuk zuhur, boleh sholat. Ngapa nunggu bapak balik kalau dia masih ke kedai kopi? Bapak jam 2 belum balik, mana? Singgah kedai kopi ditunggu pula. Kapan nak sholat zuhur? 3 balik ya. Jam 3 balik. Lah sudah. Jadi baliknya bapak dari masjid, balik tak balik, itu tak ada hubungannya dengan sholat zuhurnya ibu. Tahu tadi ada yang mengatakan qomat di masjid baru boleh apa namanya nih sholat, ya. Itu kan ada gitu. Yang kedua, mana yang betul? Sama-sama tak betul. Mohon maaf ya, mohon maaf. Maksudnya persyaratan itu tidak ada. Itu kesalahpahaman. Jadi kalau ibu-ibu contoh sekarang kok nunggu komat di sholat Jumat. Oh, ibu di rumah, ibu nggak ikut Jumatan, kok ngapain nunggu komatnya sana? Sekalian aja ke masjid sholat di sana nunggu komat. Jadi gini, kesalahpahamannya gini loh. Orang yang tidak boleh sholat zuhur sebelum selesainya Jumatan itu adalah orang yang tidak Jumatan tanpa uzur, dan Jumatan itu wajib baginya. Paham tak kata-kata saya ini? Paham. Ya. Orang yang tidak boleh sholat zuhur sebelum Jumatan selesai itu adalah orang yang zuhur Jumatan itu wajib baginya, tapi dia tak pergi Jumatan tanpa uzur. Paham bu itu? Jadi contohnya siapa berarti kayak gitu? Contohnya siapa? Laki-laki. Dia dah wajib Jumatan tapi kata aku sholat zuhur aja di rumah. Tak boleh sebelum Jumatan itu di masjid selesai. Enak betul. Kau wajib Jumatan. Kau harus Jumatan. Ketika kau tak Jumatan, kau tak boleh sholat zuhur dulu sebelum Jumatan itu selesai. Paham saya sampai di sini, ibu-ibu, bapak-bapak bisa dipahami? Jadi itu yang viral itu salah paham. Sampai nunggu bapak-bapak ngopi, alah sudah. Apa tak salah paham, ya bu ya. Dan memang begitu, itulah namanya masyarakat. Jadi dari mulut ke mulut. Jadi akhirnya sebenarnya keterangannya wallahu alam, apakah dulu pertama yang nerangkan salah atau yang dengarkan ngantuk, saya pun tak tahu. Tapi itu merata gitu loh. Kan merata gitu. Sehingga kasihan ibu-ibu, dia nak pergi cepat, nunggu Jumatan bapak belum balik, nanti ini kena sholat dulu nak pergi, kan sibuk kan bu. Begitu zuhur bu, sudah sholat, usolli fardhu zuhri, sudah, nggak apa-apa, sah ya, sah karena ibu tak wajib Jumatan. Monggo bu, bisa masuk? Apa yang bunyi titit-titit tuh? Oh bukan ya. Ada lagi yang tanya? Ya. Hah? Terus?
Minimal 40 orang itu menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Menurut Imam Syafi'i itu 40 orang. Menurut Imam Malik 12 orang. Menurut Imam Abu Hanifah lebih sedikit lagi, antara 4 atau pokoknya yang sah untuk jamaah. Yang paling besar persyaratannya Imam Syafi'i 40. Yang 4 orang sah pun ada. Dan itu perlu juga kadang-kadang, iya kalau kita di daerah orang banyak. Sekarang di tempat dakwah, ya orang Islam masih sedikit, tempat dakwah. Akhirnya umat Islam masih ada 30 kakak, katanya 30 laki-laki. Kapan nak bikin Jumatan? Setahun tak mungkin, tak mesti ada orang Islam satu. Bikin saja. Imam Malik mengatakan 12 orang. Ya, jadi dilihat sikon untuk dakwah tidak apa-apa. Ya, bahkan ada yang 4 orang. Saya dulu dakwah di satu kampung yang orangnya waktu Jumatan itu mereka di sawah di mana. Kami 7 orang aja saya bikin Jumatan. 7 orang. Tapi sekarang udah ramai. Udah masih sah. Ini ya. Azan, betul tak azan nih? Jam 7. Oke, ya udah, alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sambung lagi nanti di kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.